Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-178. Nah, pada episode spesial part ke-177 sebelumnya itu, akhirnya Boruto datang ke tempat Kreicho di negara api. Tak hanya itu saja, Boruto juga berhasil menyelamatkan anak kecil yang jadi Cassandra oleh Shinobi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして時間 Adegan dimulai dengan Kawaki yang berkata, "Gawat, granat itu akan meledak." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba ada shuriken yang menancap di sebelah granat tersebut. Lalu Boruto muncul menggunakan Hiraisen dan melemparkan granat itu dengan elemen angin ke atas langit. Terlihat granat itu pun melakukan ledakan di udara. Melihat ada Boruto, semua orang pun terkejut. Kawaki berkata, "Boruto." Di sisi lain, Shinobi itu berkata, "Siapa orang itu? Mustahil. Aku harus segera kabur sambil membawa anak ini." Ketika dia mengedipkan matanya, ternyata Boruto sudah tidak ada di tempat itu. Melihat hal tersebut, Shinobi itu pun terkejut. Ternyata Boruto berada di belakang orang itu dan langsung menendang hingga terpental jauh. Di sisi lain, Kawaki langsung menangkap anak kecil yang terlempar. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Sambil berjalan ke arahnya, Boruto berkata, "Beraninya kau menyerang warga sipil yang tak bersalah." Melihat Boruto yang berjalan ke arahnya, Shinobi itu langsung berdiri dan berlari ke arah Boruto. Lalu orang itu mengangkat pedang untuk menyerang Boruto. Namun Boruto menangkisnya dengan pedang Kusanagi. Ketika melihat wajah Boruto dari dekat, orang itu pun sangat terkejut. Orang itu berkata, "Tidak mungkin. Kau Uzumaki Boruto." Boruto membalas, "Sudah terlambat untuk menyadarinya." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung menggunakan Shiden. Terlihat Shinobi itu pun berteriak kesakitan dan pingsan seketika. Setelah selesai, Boruto berkata, "Kalian pengawal daimyo, cepat bawa orang ini pergi dari sini." Mendengar hal tersebut, pengawalnya pun menangkap Shinobi itu dan membawanya ke tempat yang lain. Sementara itu, para warga negara api pun masih tidak percaya dengan keberadaan Boruto. Salah satu warga berkata, "Hei, orang dengan ciri-ciri itu, bukankah dia yang selalu dibicarakan oleh orang-orang?" Temannya membalas, "Benar. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar ada. Kukira itu hanya cerita belaka. Kau lihat tadi, dia melakukan elemen pati dari pedangnya." Orang itu membalas, "Ya, aku melihatnya. Apa ini yang dinamakan Shinobi?" Adegan pun beralih ke Boruto yang menghampiri Kawaki dan Inojin. Boruto berkata, "Kalian sepertinya kesulitan menangani orang sebanyak ini." Kawaki membalas, "Kau tahu, mungkin aku akan menghancurkan mereka jika sampai kau tidak datang." Di sisi lain, Inoji membalas, "Sudah ku bilang hentikan Kawaki. Itu tidak lucu." Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata kembali, "Baiklah, kita harus naik ke atas panggung dan bertemu daimyo. Aku akan mengatasi kerumunan ini." Tak lama setelah itu, mereka pun berjalan dan naik ke atas panggung. Lalu mereka pun bertemu dengan daimyo. Ketika bertemu Boruto, daimyo berkata, "Suatu kehormatan bertemu denganmu, Boruto. Aku berhutang budi padamu karena kau telah mengajari anakku di waktu itu." Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Tidak perlu sampai segitunya, Tuan Daimyo. Lagi pula itu sudah lama." Daimyo melanjutkan perkataannya, "Aku sudah tidak bisa menjelaskannya pada mereka. Jika begini terus, desa Shinobi terpaksa akan..." Boruto membalas, "Tidak perlu khawatir. Jika itu terjadi, apa boleh buat? Kami tidak bisa menentangnya. Lagi pula keadaan di bumi sudah damai." Dengan raut wajah sedikit bersalah, Daimyo membalas, "Boruto, kau..." Terlihat Boruto pun membalikkan badannya dan berhadapan dengan semua warga negara api. Boruto berkata, "Aku adalah Uzumaki Boruto. Aku berasal dari desa Konoha, yaitu desa Shinobi yang bertugas menjaga perdamaian negara api." Mendengar hal tersebut, semua orang pun terdiam dan menyimak. Boruto melanjutkan perkataannya, "Aku mengerti kenapa kalian mengajukan bahwa sistem pemerintah Shinobi harus dihapus.
Akhir-akhir ini bumi sudah damai karena tidak ada ancaman lagi di dunia ini. Negara api terus menyumbang anggaran negara untuk desa-desa shinobi. Sejujurnya anggaran itu tidak akan terbuang sia-sia. Karena belakangan ini aku mendengar rumor kalau anggaran desa dihamburkan ketika dipakai di desa Konoha. Maka dari itu aku meluruskan kesalahpahaman itu. Rumor itu tidaklah benar. Mendengar hal tersebut semua orang mulai sedikit mengerti. Boruto melanjutkan perkataannya. Jika tidak digunakan untuk kepentingan militer, kami akan menggunakannya untuk membangun fasilitas di desa kami. Kami membangun pendidikan dan hal yang berguna bagi warga desa kami. Tapi, sambil tersenyum Boruto melanjutkan perkataannya. Jika kalian keberatan, aku tidak bisa menghentikan kalian. Setelah mendengar cerita dari Boruto, semua orang pun mulai tersentuh dan bersipati. Namun tiba-tiba salah satu warga negara api berkata, "Sudah cukup dengan kebohongan yang kalian buat. Kalian melawan alien dan melindungi planet ini. Kurasa kalian hanya tukang penipu. Tidak ada yang percaya dengan cerita buatan yang kalian buat. Hei teman-teman, jangan percaya pada orang itu. Dia hanya tidak ingin desanya dicampakkan dan tidak ada pemasukan lagi dari pemerintah." Mendengar hal tersebut, Daimyo, Boruto, Kawaki, dan Inojin pun terkejut. Dengan penuh emosi Kawaki berkata, "Aku akan membunuhnya." Namun Inojin menahan Kawaki sambil berkata, "Jangan Kawaki, biarkan Boruto yang mengatasinya." Warga itu melanjutkan perkataannya, "Sedari awal, kami tidak perlu shinobi. Lagian negara api selama ini aman saja. Lebih baik kalian pulang dan urus desa kalian itu. Kami tidak akan mengurungkan niat untuk memprotes hal ini." Setelah mendengar provokasi dari orang itu, semua warga negara api pun mulai menyudutkan Boruto. Dengan raut wajah yang dingin, Boruto mulai membalikkan badan dan menemui Daimyo. Boruto berkata, "Maaf, sepertinya aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi." Melihat reaksi Boruto, Daimyo membalas, "Maaf Boruto, aku tidak bisa menahan mereka. Kau boleh pergi." Tak lama setelah itu Boruto pun turun dari panggung. Melihat Boruto, Kawaki pun emosi sambil berkata, "Apa yang kau lakukan Boruto? Kau akan menerimanya begitu saja. Apa yang kau lakukan Boruto? Kau akan menerimanya begitu saja." Boruto membalas, "Tugas kita sudah selesai Kawaki. Tidak ada yang harus diperdebatkan lagi." Ketika melihat tatapan Boruto, Kawaki pun mengerti. Terlihat Boruto pemegang bahu Kawaki dan Inojin. Lalu mereka pun pergi menggunakan Hiraisin. Adegan pun beralih ke Kashin-koji yang sedang berada di lantai atas rumah Naruto. Terlihat dia sedang memandangi pemandangan desa. Dengan raut wajah yang dingin, Koji berkata, "Akhirnya tugasku selesai. Tidak ada lagi musuh atau ancaman apapun. Dunia ini sudah benar-benar aman." Terlihat Koji pun mengambil minuman yang ada di sebelahnya. Ketika hendak meminumnya, tiba-tiba jiwa Koji aktif dan memperlihatkan sesuatu yang aneh. Terlihat Koji langsung melepaskan cangkir itu hingga terjatuh dan hancur. Dengan raut wajah yang bingung, Koji berkata, "Apa itu?" Ketika Koji mengingatnya kembali, dia pun melihat sebuah benda benang yang saling terhubung satu sama lain. Dengan raut wajah yang heran, Koji berkata, "Apa maksudnya ini?" Tak lama setelah itu, Naruto pun naik ke atas dan menemukan Koji yang terjatuh. Melihat kejadian itu, Naruto pun terkejut dan berkata, "Guru Jiraiya." Terlihat Naruto berlari ke arahnya dan membantunya berdiri. Naruto berkata, "Apa yang terjadi?" Koji membalas, "Aku hanya sedikit pusing saja. Tidak usah khawatir." Naruto membalas, "Jika kau punya masalah jangan dipendam sendiri. Lebih baik kau beritahu aku. Siapa tahu aku bisa membantumu." Adegan pun beralih ke Momoshiki yang sedang menggendong anak Boruto di ruangan tamu rumahnya. Di sisi lain, tampak Sarada sedang membaca sebuah dokumen di sofa. Tak lama setelah itu, Boruto mengetuk pintu dan masuk ke rumah. Melihat Boruto, Sarada pun berdiri dan berkata, "Bagaimana hasilnya Boruto?" Boruto membalas, "Desa Shinobi akan dihapus." Mendengar hal tersebut, Sarada pun terkejut. Terlihat Boruto duduk di sofa dan berkata, "Aku tidak bisa menghentikan mereka. Walaupun sistem shinobi dihapus, itu tidak merubah fakta bahwa kita adalah shinobi. Ya, dunia ini juga sudah damai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Momoshiki membalas, "Menurutku keputusan mereka itu keliru. Kalian tidak boleh lengah meski dunia ini damai. Tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tapi ancaman selalu ada di mana-mana. Mendengar hal tersebut, Serada membalas, "Apa yang kau katakan? Sudah jelas Otsutsuki sudah tidak ada kecuali kau, Toneri, dan pengikutnya. Tidak usah membuat kami khawatir." Terlihat Momoshiki melihat ke arah Saruto sambil berkata, "Melihat anak ini saja rasanya aku melihat Kagebushi Boruto. Ini membuatku muak." Boruto membalas, "Justru aku yang muak dengan wajahmu, Momoshiki." Sambil tersenyum, Momoshiki membalas, "Sudahlah, ini, rawatlah anakmu sendiri. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku harus menuruti kalian." Terlihat Momoshiki memberikan Saruto kepada Serada. Setelah selesai, Momoshiki langsung pergi dari rumah. Melihat Momoshiki yang pergi, Boruto berkata, "Hei, kamu kemana?" Momoshiki membalas, "Bukan urusanmu." Mendengar hal tersebut, Boruto tampak kesal. Sementara itu, Serada berkata, "Hei Boruto, aku rasa perkataan Momoshiki ada benarnya." Mendengar hal tersebut, Boruto pun bingung dan membalas, "Soal apa?" Serada melanjutkan perkataannya, "Soal masalah yang akan menimpa bumi. Walaupun dunia damai sepertinya Momoshiki katakan, masih ada ancaman lain yang mungkin kita tidak ketahui." Mendengar hal tersebut, Boruto pun mendekati Serada dan memegang pipinya sambil berkata, "Selama aku ada di sini, semuanya pasti akan baik-baik saja. Tidak akan kubiarkan siapapun menyakiti keluarga kita." Mendengar perkataan Boruto, Serada pun tersenyum. Dan adegan pun habis sampai di sini. Walaupun Boruto datang ke negara api, tetap saja Boruto tidak bisa berbuat apa-apa soal shinobi. Di satu sisi, tampaknya Jippo Kashinkoji mulai memperlihatkan sesuatu. Sementara itu, Serada juga khawatir tentang keselamatan mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-179. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができます。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激を少し